Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansor yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh. Mudah-mudahan semua amal soleh yang telah kita kerjakan maupun yang saat ini sedang kita jalankan, mudah-mudahan semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tentang adabul jihad. Baik. Jadi kalau bahasa kita adab itu bisa diartikan tata cara, ya, tata cara berjihad di jalan Allah. Kalau misalnya ada apa? Ada misalnya apa biasanya kita belajar adab apa biasanya? Ya adab itu lebih ke tata cara, gitulah kira-kira. Ya makanya ada adab Islami, ya. Artinya apa? Tata cara hidup sesuai Islam. Ya. Ada adab majlis, berarti tata cara bermajlis. Ya. Cuma kalau orang yang tata cara hidupnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu namanya orang apa Pak? Orang yang berakhlak mulia. Makanya disebutkan oleh para ulama, al-adab yuzayyinul khuluq. Jadi adab itu memperbagus tabiat. Karena khuluq itu tabiat, watak, gitu kan? Nah, adab itulah yang memperbagus akhlak seseorang. Termasuk dalam berjihad, Pak. Nah, dalam berjihad ada tata caranya. Kalau tata cara berjihad atau berperang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul, itu akan bagus, ya, ketika dia berperang. Ya, tapi kalau nggak pakai adab Islam, itu seperti yang kita lihat sekarang, gitu ya. Maka kita pelajari adab-adab yang sesuai dengan Islam di dalam berjihad. Dan kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu sampai ke poin yang ke-8. Baik. Ya, poin yang ke-8 kemarin apa? Adab yang dianjurkan atau tata cara berjihad yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya apa? Mencari pertolongan dengan berniat menolong Allah. Ya, itu sudah kita sampaikan. Baik. Makanya Bapak, Ibu, saya kemarin sempat sarankan setiap amal soleh yang kita lakukan, kalau bisa katakan, ya Allah, misalnya jadikan ini sebagai pertolonganku terhadap agamamu. Ya, karena apa? Karena ketika kita menjadi penolong agama Allah, maka apa janji Allah, Pak? Janji Allah akan menolong kita, gitu. Kan in tansurullah yansurkum, ya. Jadi misalnya ij'al hadza nusrati bidinik, misalnya gitu kan. Jadikan ini yang kulakukan ini sebagai apa? Bentuk pertolonganku terhadap agamamu. Gitu.
Makanya kepada panitia pengajian ya DKM lah secara umum gitu ya, itu harus punya niat itu Pak. Niatnya ya Allah jadikan ini pertolonganku terhadap agamamu. Maka itu nanti bentuk pertolongan Allah ya. Jangan nanya bagaimana Pak ya. Bisa aja lagi sulit ditolong, lagi ada penjahat ditolong, Allah maha segalanya Pak ya. Artinya apa? Kalau kamu menolong Allah akan ditolong. Maka ya di dalam berjihad juga harus punya niat Pak. Ya ketika nanti insya Allah kita berperang di jalan Allah, maka semua kita harus punya niat untuk menolong agama Allah. Maka nanti Allah akan tolong kita. Tapi kalau berperang cuma ingin apa Pak? Ingin terkenal gitu ya, ingin dianggap pemberani gitu ya, ingin dapat apa? Dapat apa biasanya kalau perang? Dapat ghanimah gitu ya. Gitu ya. Berarti apa? Berarti ya fa innama likulli imrin ma nawa kan innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ya, dia akan mendapatkan apa yang diniatkan itu. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, termasuk kajian kita hari ini, insya Allah ini bentuk apa Pak? Pertolongan kita terhadap agama Allah, sehingga kita terus ditolong oleh Allah. Baik, yang ke-9 hari ini kita sampaikan apa Pak? Ya, yang ke-9, nah ini laptopnya ini perlu upgrade ya. Tapi alhamdulillah langsung jalan ya. Yang ke-9, hendaknya kaum muslimin yang berperang benar-benar mengharapkan mati syahid dan meminta dengan sungguh-sungguh Pak. Ini adab berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi ketika berjihad di jalan Allah, sungguh-sungguh minta apa Pak? Minta mati syahid. Ya, bukannya berperang itu untuk menang Ustaz. Gitu ya. Ya, untuk menang atau untuk mati syahid? Dua-duanya ya. Tapi kalau minta menang nanti beda semangatnya ya. Beda semangatnya. Makanya kata para ulama ketika perang di antara adabnya minta atau cari syahid dan minta dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan itu akan menghasilkan apa? Semangat yang berbeda, Pak. Semangat yang berbeda. Ya ibaratnya ada pasukan syahid berarti pasukan berani apa, Pak? Berani mati. Yang satu lagi ingin menang. Kira-kira yang mana yang apa namanya bersemangat di dalam perang? Yang mana kira-kira? Yang siap mati gitu ya. Gitu. Makanya adabnya ketika berjihad itu cari apa Pak? Cari syahid. Walaupun kalau kita belum ajar ya nggak syahid juga Pak, nggak syahid juga. Karena sebenarnya meninggalnya kita itu bukan karena perang, ya, tapi meninggalnya kita karena apa Bu? Karena apa meninggal kita? Karena Allah iya, maksudnya apa yang sudah ditentukan? Takdir. Ajal, masya Allah. Meninggal kita karena ajal. Apa itu ajal? Batas akhir. Bisa jadi di perang itu batas akhir hidup kita, bisa jadi, dan bisa jadi bukan. Kan gak ada yang tahu, banyak gak ada yang tahu. Tapi dia pengen apa? Pengen syahid. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, kata Rasulullah SAW, ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadi ya laula anna rijalan yakrahuna an
yatakhallafu ba'di ya wala ajidu ma ahmiluhum ma takhallaftu ya ma takhallaftu, artinya aku tidak akan meninggalkan apa? Meninggalkan jihad. Nah, dari sini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan Rasulullah SAW pernah tidak berjihad, ya, tidak berangkat. Kenapa beliau tidak berangkat? Nah, kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah bukan karena pertimbangan beberapa orang yang tidak suka jika mereka ketinggalan, atau apa? Aku memang tidak punya kendaraan untuk mengangkut mereka, niscaya aku tidak akan pernah absen dari peperangan. Ya, jadi Rasulullah SAW dari hadis ini kita dapatkan atau kita ketahui beliau ada perang yang tidak beliau ikuti. Ya, tidak semua perang beliau beliau ikuti. Kenapa, Pak? Nah, kenapa? Disebutkan tadi. Ya, di antaranya apa? Pertimbangan. Ada orang-orang yang yang tidak suka jika mereka ketinggalan. Jadi sahabat dulu, Pak, kalau ketinggalan perang itu, ketinggalan jihad, itu nggak suka gitu. Kalau kita gimana? Kebetulan. Iya, jadi apa namanya? Laula anna rijalan yakrahuna, ya. Jadi kalau bukan ada beberapa orang yang apa namanya? Dia ketinggalan nggak suka gitu, nggak suka. Jadi untuk menghibur mereka, begitu kira-kira, Pak. Untuk menghibur. Kan kalau Rasulullah ikut, sedangkan mereka nggak ikut, mereka kan jadi apa? Bersedih. Jadi sedih. Nah, ditemani oleh Rasulullah. Cuma mereka ketinggalan atau tidak ikut itu bukan karena keinginan mereka. Mereka tidak ikut itu karena ada sebab. Nah, sebab. Di antara sebab yang boleh tidak ikut perang itu apa? Apa? Sakit, ya. Di antaranya sakit. Apa lagi? Ujur tua. Oh, udah tua, ujur. Udah tua gitu, Pak, ya. Nah, orang tua ini pengen ikut, tapi dia nggak puasa, Pak, nggak puasa. Gitu. Kalau bapak-bapak di sini pengen apa tidak, Pak? Itu sahabat gitu begitu kata Rasulullah. Jadi aku tidak ikut gara-gara mempertimbangkan perasaan mereka, gitu. Sehingga mereka ya tidak merasa sedih-sedih banget atau merasa bersalah banget gitu. Ada Rasulullah yang temani gitu, ya. Atau satu lagi, kenapa Rasulullah SAW tidak ikut berperang? Ya, satu lagi tidak apa namanya? Wala ajidu ma ahmiluhum. Ya, wala ajidu ma ahmiluhum. Artinya apa? Aku tidak cukup kendaraan untuk membawa mereka. Masya Allah. Sehingga karena aku nggak punya kendaraan untuk membawa mereka, ya udah aku sesekali bersama mereka. Sehingga yang tidak ikut itu tidak merasa bersalah atau bersedih. Ya, kalau kita sekarang gimana? Udah nyediain kendaraannya penuh apa kosong, Pak? Nah, ini mudah-mudahan menjadi nasihat, Pak, ya. Menjadi nasihat. Kita harus punya keinginan untuk apa, Pak? Untuk berjihad. Ya, seperti Rasulullah. Bahkan di hadis ini kata Rasulullah SAW, lawaditu anni, masya Allah, lawaditu anni, ya, uqtal fi sabilillah, thumma uhya. Ya Allah, lawaditu anni uqtal fi sabilillah, thumma uhya, thumma uqtal, thumma uhya, thumma uqtal. Sampai 3 kali diulang oleh Rasulullah. Apa artinya lawaditu, Pak? Lawaditu itu artinya aku benar-benar menginginkan. Ya, menginginkan apa? Uqtal fi sabilillah. Aku benar-benar menginginkan terbunuh di jalan Allah. Masya Allah.
Makanya inilah yang menjadi dalil Pak ya, kenapa mujahid itu harus punya keinginan untuk mati syahid. Karena Rasulullah SAW sangat menginginkan itu. Bahkan setelah aku terbunuh, aku ingin hidup lagi dan terbunuh lagi. Artinya apa? Kalau bisa hidup lagi, terbunuh lagi. Bisa hidup lagi, terbunuh lagi. Dan terakhir apa? Terbunuh di jalan Allah. Masya Allah. Ya, itu makanya kenapa Pak? Mujahid harus punya keinginan untuk mati syahid, mati syahid. Dan bersungguh-sungguh untuk minta mati syahid. Kenapa Pak? Kira-kira Rasulullah ingin banget mati syahid Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Surga. Masya Allah ya. Ini yang tidak ada di kaum muslimin lagi Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita mau minta lah Pak ya, minimal mau minta gitu ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat sahabat itu luar biasa ya. Ada dalam hadis itu seperti Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu beliau dalam doanya minta syahid terus Pak, minta syahid terus. Ya. Pernah dengar kan riwayatnya kan? Ya. Jadi sampai diceritakan di hadis itu anaknya kan beliau minta ketika itu kan di Madinah. Karena ada dua doa beliau sebenarnya di hadis yang sering beliau minta. Yang pertama minta syahid, yang kedua minta meninggal dan dikuburkan di Madinah. Otomatis apa? Otomatis seperti kontradiksi kan? Karena di Madinah kan itu pusat ibu kota. Biasanya perang di mana Pak? Di ibu kota atau di medan perang? Di medan perang, ya kan? Tapi beliau minta pengen syahid. Ya secara logika nggak mungkin syahid kalau tinggal di kota kan? Karena orang syahid harus berjihad, harus berperang, ya kan? Nah yang kedua yang lebih tidak sinkron lagi apa? Beliau minta dikuburkan di Madinah. Gitu. Jadi kan mati dan kuburku di Madinah. Gimana orang yang mati di medan perang? Tak mungkin kan? Apalagi di dalam Islam membawa jenazah itu termasuk yang tidak dianjurkan. Jadi di mana kita meninggal, di situ dikubur. Itu adab mengurus jenazah begitu. Ya walaupun kalau sekarang kayaknya agak susah ya, karena adatnya beda ya. Ada orang yang meninggal di mana, kemarin ada itu kenalan saya, ibunya udah tinggal di Aceh lama gitu ya, dengan anaknya meninggal di sana. Itu saya dengar ibu dibawa pula karena asalnya di Jawa mana gitu, pokoknya Jawa ke sana gitu ya. Jadi dibawa gitu. Artinya jenazahnya dibawa gitu ya. Nah, kalau dalam Islam sebenarnya itu bukan yang dianjurkan. Nah, dari doa Umar bin Khattab tadi kan bisa kita nilai kan. Jadi beliau minta dikuburkan di Madinah plus minta syahid. Gak mungkin menurut logika. Nah, itu nanti diceritakan oleh anaknya. Makanya anaknya sampai nanya, "Gimana? Engkau minta mati syahid tapi minta juga dikubur di Madinah." Ini nggak nyambung. Karena kalau meninggal di medan jihad ya pasti dikubur di medan jihad. Kalau di Madinah ya matinya mungkin biasa saja gitu, kalau kira-kira apa ya. Tapi gimana Pak? Gimana? Kenyataannya gimana? Umar bin Khattab dikirim oleh Allah musuhnya dikirim Allah gitu. Dan para ulama mengatakan yang namanya Umar bin Khattab itu syahid di jalan Allah. Sesuai dengan apa Pak? Sesuai dengan permintaan. Makanya di sini minta dengan sungguh-sungguh.
Ya. Dan doa yang kedua diterima nggak? Makbul nggak? Apa doa yang kedua tadi? Dikuburkan di Madinah. Dikabulkan juga sama Allah. Bahkan kuburan beliau di samping ya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Makanya ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk apa? Untuk minta kepada Allah. Ya. Allahumma rzuqni asyhada fi sabilika ya Allah. Gitu. Ya. Kalau bisa minta juga seperti permintaan Umar ya Allah jadikan kuburku di Madinah. Gitu. Ya. Karena memang ada riwayat Pak, ada riwayat di antaranya man istata'a minkum ya ayyamut fil Madinah falyaf'al atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa di antara kalian yang bisa mati atau bisa meninggal di Madinah, maka lakukan. Cuma gimana caranya, Pak? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Madinah itu punya keberkahan sendiri, punya keutamaan. Makanya tadi Abu Bakar minta. Cuma kalau takut dikubur jauh dari keluarga, jangan minta, Pak. Apalagi nanti udah meninggal di sana, anak-anaknya suruh bawa pulang pula. Ya kan ada kan? Bapaknya udah minta, ya Allah matikan aku, kuburkan aku di Madinah, begitu ya. Anaknya kemudian apa? Kumpulin duit untuk memulangkan jenazah orang tuanya. Ya, itu tidak nyambung, ya. Maka yang penting juga kita sampaikan, kalau misalkan berdoa, ya kita bilang sama anak kita, kalau aku meninggal di Madinah, jangan apa? Jangan pulangkan aku walaupun punya duit banyak, ya. Biarkan aku dikuburkan di sana, Insya Allah. Ya. Tapi minimal apa Pak? Minimal minta mati syahid, Pak. Minta mati syahid. Karena Rasulullah SAW ya sampai menyebutkan, lawaditu anni uqtal thumma uhya fi sabilillah. Aku sangat-sangat menginginkan untuk mati terbunuh sebagai syahid di jalan Allah, ya. Dan ya kita semua mudah-mudahan ya termasuk yang berdoa seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan memang ada hadisnya, Pak. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, man sa'alallahu asy-syahadah bisidqin, kata Rasulullah, balaghallahu manazil asy-syuhada walau mata ala firasyi, kata Rasulullah. Itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa, kata Rasulullah, ya memohon man sa'alallahu bisidqin, ya man sa'ala asyhada bisidqin. Jadi dia mohon kepada Allah dengan jujur, minta apa Pak? Minta syahadah itu apa artinya? Mati syahid. Ya karena dia udah tahu tadi kan Rasulullah ingin mati syahid. Habis itu nanti ada di hadis-hadis yang lain, orang mati syahid itu langsung surga, nggak ada penghalang kecuali apa? Kecuali utang doang, gitu ya. Ini utang udah nggak punya, apalagi gitu kan? Utang nggak punya, berarti cari cara biar masuk surga. Ya Allah, kasih aku syahid, gitu kan? Habis itu apalagi kalau di medan perang bahkan sampai bisa memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya. Ya Allah. Maka ya dia minta dengan jujur, ya Allah berikan aku apa syahadah fisabilik. Dengan jujur dia minta. Ya seperti contohnya tadi siapa yang telah jujur itu seperti Umar bin Khattab. Ya Allah benar-benar aku mohon kepada aku mati syahid, ya Allah. Ya. Karena ya mati itu pasti, Pak. Tapi bagaimana keadaan mati kita itu kan bisa minta, ya. Benar gak Pak? Ya. Maka kata Allah Ta'ala apa? Kata Rasulullah SAW apa? Balagho manazil syuhada walau mata ala firasyi. Masya Allah. Apa artinya? Kata Rasulullah SAW, orang yang meminta dengan jujur itu Allah akan beri dia posisi orang yang mati syahid. Walaupun dia meninggal di kasurnya,
Insya Allah Pak ya. Kita minta ya. Nah, gimana doanya Pak? Nah, di antaranya Allahumma inni as'aluka syahadah fi sabilika ya Rabb. Nah, itu di antaranya ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu mati syahid di jalan. Masya Allah. Ya. Jadi nanti kalaupun kita meninggal di kasur Pak, di kasur di rumah sakit, Allah akan berikan kita apa Pak? Posisi orang yang mati syahid. Ya. Nah, baik Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita berjihad di jalan Allah, ini di antara adabnya. Ya, adabnya apa? Benar-benar mengharap mati syahid dan memintanya dengan sungguh-sungguh. Dan dalilnya kita sudah sebutkan tadi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Aku sangat-sangat menginginkan terbunuh syahid di jalan Allah. Bahkan kemudian aku hidup kembali dan terbunuh lagi. Aku hidup kembali, terbunuh lagi. Aku kemudian hidup kembali dan akhirnya terbunuh sebagai syahid di jalan Allah. Tapi qadarullah, Rasulullah tidak meninggal di medan perang ya. Ya, tapi karena menginginkan tadi, berarti apa? Ya Rasulullah memang yang mendapatkan posisi yang paling tinggi. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, yang ke-10 adab berjihad di jalan Allah itu apa? Tidak berharap bertemu dengan musuh. Ya. Jadi jangan sampai kita sudah belajar adab jihad sudah sampai 10 langsung pingin apa Pak? Pengen apa? Pengen praktekkan gitu ya. Jadi ada adab ke-10 yang ditulis oleh para ulama, jangan berharap ketemu dengan musuh. Karena kenapa? Seseorang tidak tahu. Bisa jadi ia akan tertimpa bencana dengan musuh. Atau apa? Ia tidak teguh ketika berhadapan dengan mereka. Karena kita kan nggak tahu kan bagaimana keadaan kita di saat ketemu dengan musuh itu. Bisa-bisa gara-gara musuh itu kita kemudian jadi putus asa. Bisa-bisa gara-gara musuh itu kita kemudian apa? Tidak teguh. Ya. Maka Rasulullah SAW melarang kita kaum muslimin untuk berharap ketemu musuh. La tatamannau, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tatamannau liqa al-adu. La tatamannau liqa al-adu. Jangan berharap ketemu musuh. Tapi fa idza laqitumuhum, kalau ketemu gimana Pak? Lari. Kalau ketemu Hadapi saja. Dihadapi. Kalau ketemu lari atau gimana? Hajar. Cuma bahasa Nabi bukan hajar. Bahasa Nabi bukan hajar. Ya, kata Nabi apa? Wa idza ya fa idza laqitumuhum fasbiru, kata Rasulullah. Fasbiru. Apa arti fasbiru? Ya, artinya kalau bahasa kita bersabarlah. Cuma maksud bersabar itu apa? Maksud bersabar itu bertahanlah, begitulah kira-kira. Fasbutu, nanti ada riwayat yang lain. Artinya apa? Teguhlah, gitu. Jangan mundur. Karena apa? Mundur ketika ada musuh itu dosa besar. Ya, jadi tidak boleh mencari-cari musuh, Pak. Mengharap ketemu musuh nggak boleh. Ya. Tapi kalau sudah ketemu, jangan. Nah, kalau sekarang gimana kira-kira? Makanya ada sebagian saudara kita misalnya sama Israel nggak mau mundur-mundur ya, itu bagus, sabar. Kecuali apa? Kecuali siasat, baik. Ya mungkin mudah-mudahan juga ini saudara kita di Palestina di media tersebar informasi mundur dari ngurus Gaza ya. Dan kalau saya harapannya mudah-mudahan siasat lah, ya siasat. Karena kalau murni mundur itu dosa besar. Ya. Murni mundur dosa besar di medan perang, nggak boleh. Ya. Walaupun orang-orang yang tidak mengerti, oh bagus, kenapa nggak dari dulu?
Kalau mundur dari dulu, udah aman dari dulu katanya gitu, bener nggak? Nah itu orang nggak ngerti. Orang yang cari apa Pak? Bukan cari syahid ya, bukan cari kemuliaan di sisi Allah, cuma cari apa Pak? Cari selamat. Cari selamat. Cari dunia yang cuma apa? Dunia yang cuma apa Pak? Dunia ini gimana Pak? Seapa dunia ini Pak? 1% atau 1 tetes? 1 tetes. 1 tetes. Jadi 1 tetes dibagi-bagi pula. Bagi-bagi. Makanya mudah-mudahan ya saya berharap ya biar saudara kita tetap teguh itu ya mudah-mudahan itu siasat. Kalau siasat nggak apa-apa. Ya tapi kalau benar-benar mundur itu tidak boleh. Ya. Jadi harus terus apa Pak? Berjihad melawan musuh-musuh Allah. Apalagi memang bukan kita yang cari Pak ya, memang mereka yang datang Pak, yang datang. Maka siapapun yang ridho dikendalikan oleh musuh ya itu dosa besar Pak ya. Baik, mudah-mudahan kita semua ya ketika nanti musuh datang sabar Pak ya. Ya sabar dengan apa Pak? Dengan golok kita, sabar dengan apa? Kalau ada senjata dengan senjata kita, kalau ada rudal dengan rudal kita Pak ya. Ya, dan jangan apa? Jangan lemah, nggak boleh Pak. Dan itu kita harus sampaikan, kita harus didik generasi dari sekarang Pak. Jangan nanti begitu musuh datang baru, ayo, udah, nggak ada gunanya lagi, benar nggak Pak? Makanya kata Allah Taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi yang diperintahkan itu bersiap siaga. Nah kalau siap siaga itu saat sudah terjadi atau sebelum terjadi Pak? Sebelum. Nah, seperti yang kita lakukan insya Allah ini Pak ya. Ini bagian dari apa Pak? Bagian dari kesiapsiagaan insya Allah Pak ya. Makanya saya sangat menganjurkan ya kepada muallim ya, kepada ulama untuk apa? Menyemangati kaum muslimin itu menjadi mujahid di jalan Allah. Ya. Dan memang itu pesannya Allah kepada Nabi, Pak. Ya. Cuma saya tidak tulis di sini ayatnya, tapi ada itu di dalam surat. Ada yang tahu nggak Pak? Allah mengatakan, Ya ayyuhan Nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Ada yang tahu nggak itu ayat berapa? Surat apa? Kalau tidak salah, surat Al-Anfal ayat 65. Benar nggak? Jadi ada ayat, wahai Nabi, kobarkan, gitu kata Allah Taala, kobarkan, ya, harridil mu'minin kepada orang-orang mukmin semangat berperang, ya Allah, semangat berjihad maksudnya. Ada nggak? Benar nggak? Surat Al-Anfal ayat 65, benar nggak? Hah? Betul ya. Jadi ulama-ulama kan ulama warasatul anbiya kan, pewaris para nabi. Nah, Allah perintahkan Nabi Muhammad khususnya untuk mengobarkan semangat gitu. Berarti ulama harus apa? Harus melanjutkan kan? Cuma kayaknya sekarang kebalikannya Pak ya. Banyak alim-alim sekarang malah ada yang semangat malah dia apa Pak? Dia apa yang sekarang? Diadem-ademin ya. Padahal kata Allah apa? Harid gitu. Semangati itu orang mukmin, semangati dia. Kalau sekarang gimana Pak? Nah, ini makanya saya kurang suka sama ulama kalau tidak memberikan semangat untuk menjadi mujahid itu. Kurang suka saya Pak. Kenapa kurang suka? Ya karena Allah nyuruh semangatin, dia suruh apa Pak? Lawan dari semangatin apa? Bukan sabar, diemin gitu ya. Ademin gitu ya. Redam ya, Masya Allah. Malah meredam ya. Sabar gitu.
Sabar bagus sebenarnya, ya. Tapi sabar yang benar, apa ya? Sabar yang benar. Apa sabar yang benar? Tetap sesuai dengan yang diperintahkan. Itu sabar yang benar. Kalau Nabi disuruh kobarkan, berarti sabarnya apa? Sabarnya kita terus kobarkan. Itu sabar. Artinya apa? Bertahan sesuai dengan yang diperintah. Itulah sabar. Cuma kalau sekarang sabar itu diartikan dengan makna yang lain, Pak ya. Ya, beda pengertian, Pak ya. Padahal sabar itu maksudnya apa? Ya kalau sedang berhadapan dengan musuh, bertahan, dia tidak mundur, terus, jangan lemah. Itulah sabar. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ada di dalam surah apa itu yang Allah katakan, surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat 104, ya, saya tidak masukkan di sini, tapi ini sebagai tambahan apa? Tambahan amunisi, Pak. Amunisi. Jadi kata Allah di situ apa? Wa la tahinu fi ibtigha'il qaum, kata Allah. Masya Allah, Pak. Kalau kita lihat ayat ini, Pak, umat Islam itu disuruh on fire terus gitu. Ya. Umat Islam itu nggak boleh apa, Pak? Nggak boleh di apa namanya? Digilas, jadi nggak boleh, Pak. Ya nggak mungkin lah boleh, Pak. Ya coba lihat umat Islam jam 5 subuh sudah disuruh sholat subuh oleh Allah. Di mana orang-orang mungkin masih ada yang masih ngiler, Pak ya. Umat Islam disuruh bangun jam 4, jam 5 sudah Allahu Akbar, masih gelap, Pak. Ya Allah. Tiba-tiba kita jadi terhina. Itu kan nggak masuk akal, Pak ya. Pasti ada yang salah, Pak. Pasti ada yang salah itu. Coba lihat waktu udah keluar tuh. Seharusnya bukan dunia, mungkin langit-langit kita kuasai, Pak ya. Ya, tapi pasti ada yang ini, Pak ya. Maka mudah-mudahan ya, jadi nasihat bersama, Pak ya. Ada kan dalam surat An-Nisa ayat 104 ada, Pak, benar nggak? Kata Allah, Pak, jangan lemah. Untuk apa? Untuk menghajar. Nah, ini baru menghajar, Pak. Ini menghajar. Untuk jangan lemah. Untuk apa? Untuk ngejar gitu. Untuk terus perangi gitu. Ya, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Maksudnya orang-orang yang memerangi itu jangan berhenti, hajar terus gitu, hajar terus. Ya, sampai disebutkan oleh Allah apa di situ? Kata Allah, kalau kamu merasa sakit, nah, kan? Apa bahasa Allah? Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, kata Allah. Kalau kamu merasa sakit, kalau kamu merasa rugi, kalau kamu merasa, pokoknya akibat perang kan macam-macam kan? Macam-macam. Kalau ada merasa, ketahuilah mereka juga sama. Jadi sebenarnya perang itu cuma masalah apa? Masalah bertahan enggak bertahan saja. Ya. Makanya orang Muslim itu nggak boleh mundur. Karena pada akhirnya ketika kita bertahan, Allah akan tolong. Karena kemenangan itu sebenarnya bukan dari apa, Pak? Bukan dari kita, gitu ya. Kan ada kisah kayak perang Ahzab misalnya, Pak ya. Itu kafir-kafir itu udah berkumpul, musyrik-musyrik semua udah berkumpul dan mengepung Rasulullah dan para sahabatnya di mana? Di Madinah ya. Menang terakhir di mana? Allah datangkan di antaranya apa? Dingin yang luar biasa, badai debu yang luar biasa, yang kemudian apa? Musuh nggak bisa bertahan lagi, gitu kan? Jadi masalahnya apa? Bertahan tidak bertahan aja. Kita sakit, mereka juga sakit. Cuma bedanya ada ya di akhir ayatnya kata Allah ya, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Ini bedanya, Pak. Tarjuna minallah ma la yarjun. Ya, kalau sama-sama sakit tadi, iya kalian sakit, dia juga sakit. Tapi ada yang beda, Pak. Kamu mengharapkan sesuatu dari Allah dan mereka tidak mengharap.
Itu bedanya. Jadi beda motivasi, ya. Beda motivasi. Kalau kita ketika berperang di jalan Allah, motivasinya apa tadi Pak? Di antaranya syahid, ya. Mereka ingin syahid nggak? Enggak. Makanya kemarin waktu ada tokoh siapa itu, mohon maaf lah kalau Bapak pernah dengar, saya termasuk mengkritik gitu ya. Kan kata dia ketika perang Poso itu kan dia mengatakan itu gara-gara apa? Gara-gara tadi keinginan syahid gitu kan. Ya, dia mengatakan Muslim ingin syahid, orang kafir juga ingin syahid. Akhirnya apa? Jadi berantem. Ya, benar nggak? Bapak pernah dengar siapa yang mengatakan itu? Yang akhirnya orang Nasrani yang di Poso itu ingin melaporkan beliau itu kan? Ya, mungkin Bapak nanti cari dia. Ya. Nah, sebenarnya laporan mereka itu mengkonfirmasi firman Allah yang ada dalam surat An-Nisa ayat 104 itu. Mereka benar, memang mereka nggak punya keinginan seperti keinginan kita, gitu. Ya, tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Tapi kata tokoh itu sama-sama mengharapkan. Sesat nggak? Padahal kata Allah, kamu mengharapkan apa yang tidak mereka harapkan. Tapi dia katakan sama-sama mengharapkan, akhirnya bertempur. Nah, itu nggak benar lah. Baik, kita azan dulu ya. Azan dulu, nanti kita lanjutkan dengan adab yang ke-11 insyaallah. Baik. Biar kita insyaallah cepat mengetahui tata cara berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha Bapak Ibu dirahmati Allah, sambil menunggu iqomah sholat isya, kita lanjutkan adab yang ke-11 Pak ya, dari berjihad di jalan Allah. Jadi adab yang ke-11 itu mengerjakan amal soleh sebelum berangkat ke medan perang. Jadi mujahid itu ya harus apa Pak? Harus berangkat dengan banyak amal soleh, begitulah kira-kira ya. Mengerjakan amal soleh sebelum berangkat berjihad dikerjakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kita mendapatkan pertolongan ya dari Allah. Ya dulu ada seorang laki-laki dengan memakai baju besi. Ya, dia datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku berperang atau masuk Islam?" Berarti itu bukan Muslim, Pak ya. Jadi ada seorang laki-laki, ya alasannya bisa jadi karena dia mungkin lingkungan para sahabat Nabi sering mendengar keutamaan orang yang mati syahid, sehingga keinginan untuk ikut berperang gitu ya. Maka dia menyiapkan dirinya, padahal belum Muslim, menyiapkan dirinya. Dia sudah pakai baju besi dan kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku berperang atau aku masuk Islam?" Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? "Aslim thumma qatil." Masuk Islam dulu, baru kemudian berperang. Nah, dari hadis ini disimpulkan oleh para ulama apa? Sebelum berperang harus beramal soleh dulu. Harus beramal soleh dulu. Dan kalau bahasa Nabi itu roksul amr itu kepalanya amal soleh, begitulah kira-kira. Ya, kepalanya amal soleh itu apa? Roksul amr kata Rasulullah al-Islam, wa umuduhu as-salah, wa zirwatu sanamihi al-jihad. Jadi kenapa tadi dia nggak langsung disuruh perang? Kenapa? Karena dia belum punya kepala amal soleh, gitulah kira-kira. Karena Rasul Amr pokok perkara itu adalah Islam. Maka dari sini Pak, menunjukkan apa? Menunjukkan kalau ada orang bukan Muslim beramal soleh, itu nggak ada tempatnya, nggak ada pokoknya, nggak ada kepalanya. Ya, berarti kalau ada orang hari ini mengatakan orang kafir juga nanti masuk surga, amalan orang kafir juga diterima, nah itu sesat. Jangan ragu kesesatan mereka, jangan ragu, sesat. Ya. Walaupun ada yang mengatakan begitu kan, bahkan ada yang mengatakan semua agama sama. Ya, saya makanya nggak habis pikir juga ada tokoh gitu. Saya kuliahnya sama dengan saya di Universitas Al-Azhar gitu. Itu berdakwah di Indonesia. Dia mengatakan gitu ya. Kalau sekarang kan karena memang video ceramah itu kan bisa ditonton walaupun kita nggak datang kan. Jadi mengatakan ya semua agama itu ngajarin apa namanya? Kebaikan. Kebaikan. Kalau benar seperti itu, Rasulullah nggak perlu nyuruh orang ini untuk apa? Untuk masuk Islam dulu. Aslim, masuk Islam dulu. Summa qatil. Baru kemudian apa?
baru kemudian berjihad. Maka dari situ disimpulkan apa? Kalau kita mau menjadi mujahid di jalan Allah harus banyak-banyak amal soleh. Di antara yang paling pokok tadi apa Pak? Menjadi muslim. Ya. Nah kemudian apa? Laki-laki tersebut pun ya fa aslama tsumma qatala. Dia kemudian masuk Islam, Pak. Masuk Islam saat itu juga. Ya. Sebenarnya kalau bahasa saya dia bukan masuk Islam. Fa aslama itu sebenarnya bukan masuk Islam, Pak. Ya. Dia kemudian tunduk, dia kemudian kembali kepada ikatan. Karena pada dasarnya semua manusia itu sudah Islam, Pak. Pada dasarnya ini yang banyak orang nggak sadar ya. Karena pada dasarnya semua manusia itu sudah Islam. Ya bahkan kalau dalam surat Al-A'raf ayat 171 itu semua sudah pernah bersaksi, gitu kan? Ketika Allah katakan wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi dulu semua kita ini Pak, semua kita ya sudah mengatakan Allah itu sebagai Rabb kita, yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang merajai kita. Kita semua sudah bersaksi. Bahkan nanti dikuatkan oleh Rasulullah SAW, kullu maulud, setiap yang lahir yulad alal fitrah. Dan kata para ulama, fitrah itu di antara maknanya apa? Islam, Pak. Islam. Nah, berarti si Arab Badui ini sebenarnya dia bukan masuk, bukan masuk. Dia kembali, fa aslama, kembali tunduk kepada Allah. Ya, jadi kalau boleh kita katakan ketika dia sudah pakai baju besi itu, aku tunduk kepada ketentuan Allah lagi, atau aku perang dulu. Maka kata Rasulullah, tunduk dulu, ikat kembali kamu dengan Allah Ta'ala. Makanya para ulama menyebutkan Islam itu ya di antara makna bahasanya apa? Al-khudu wal inqiyad. Jadi namanya Islam itu tunduk dan terikat dengan Allah. Jadi pada dasarnya kita semua pernah tunduk, ya. Makanya kalau ada orang sekarang Nasrani misalnya, kita ajak dia sudah bukan ajak masuk Islam, ya. Ajak apa, Pak? Ajak kembali, ajak kembali. Ya. Gara-gara orang tuamu dulu, gitu kan? Orang tuamu dulu mengkafirkan kamu, gitu ya. Ya, kembalilah. Dan kamu nggak bisa menjadikan gara-gara orang tuamu itu sebagai alasan di hadapan Allah, nggak bisa, Pak. Nah, itu kita katakan kepada dia. Ya, dan itu nanti dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 100 berapa itu? 173-nya kan? Ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa dulu manusia semuanya sudah pernah bersaksi? Biar apa, Pak? Biar nanti manusia di hari akhirat tidak mengatakan aku nggak tahu itu, gitu. Aku nggak pernah berjanji. Kan bisa aja kan? Manusia mengatakan aku nggak pernah berjanji sama Allah. Aku nggak pernah bersaksi bahwa Allah itu sebagai pencipta aku, sebagai pengatur aku. Bisa aja kan? Makanya diturunkanlah surat Al-A'raf ayat 172 itu. Di antaranya apa? Biar dia tidak mengatakan aku nggak tahu. Ya, kan ada di situ kan? Antaqulu yaumal qiyamati ya inna kunna an hadza ghafilin. Nah, biar kamu tidak mengatakan nanti di hari akhirat kami nggak tahu, kami sudah pernah berjanji gitu, atau sudah pernah bersaksi, atau biar apa? Au antaqulu innama asyraka abauna min qabl, atau biar kamu nanti tidak mengatakan kan bapak-bapak kami sudah menjadi orang musyrik sebelum kami. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Sedangkan kami ini kan orang-orang yang hidup setelah siapa tadi? Setelah bapak-bapak kami. Kan bapak kami yang syirik duluan, bapak kami yang kafir duluan. Kami kan hidupnya setelah mereka. Kami ini kan keturunan mereka.
Jadi dia ingin mengatakan kepada Allah, janganlah hukum kami gara-gara apa? Gara-gara kesalahan orang tua kami, kan gitu kan? Maka sampai disebutkan di situ, afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Apakah engkau ya Allah akan menghukum kami, akan membinasakan kami gara-gara siapa? Orang-orang yang sesat sebelum kami itu, keluarga kami yang sesat itu. Apakah engkau akan menghukum kami gara-gara mereka? Tapi alasan itu diterima nggak oleh Allah, Pak? Diterima nggak? Tidak. Makanya di ayat 174 itu Allah katakan di sini apa? Wa kadzalika nufassilul ayat wa la'allahum yarji'un. Maka kami jelaskan kepada manusia. Makanya Al-Quran itu sebenarnya bukan untuk muslim saja, Pak. Ya, untuk manusia. Kami jelaskan ayat-ayat kami biar apa? Biar mereka kembali. Maka kalau kita punya teman, Pak, ajak dia kembali, di antaranya sampaikan ayat itu, Jangan pula punya teman yang seperti itu kita bilang, udah santai aja, kita sama-sama menuju surga. Kan ada tokoh-tokoh gitu kan, udah sama-sama kita, ya tujuan kita sama-sama ke surga. Itu namanya tokoh yang menyesatkan, ya. Kalau orang kafir itu sadar, sudah dibiarkan dalam kesesatan, mungkin dia marah, ya dia akan senang kepada kita yang datang misalnya, ayolah kamu kan dulu sudah muslim, sudah diberi nikmat Islam oleh Allah Ta'ala, kembali. Dia akan apa, Pak? Kalau dia benar-benar sadar, nanti dia akan berterima kasih kepada orang yang seperti itu. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Saya kira cukup karena sudah azan, sudah iqamah salat Isya, ya. Insyaallah jika Allah kehendaki kita nanti lanjutkan ke adab yang keberapa, Pak? 12. Yang ke-12, ya. Ya, dan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ya, saya berharap mudah-mudahan ya sesuai dengan motivasi saya. Karena ketika saya menyampaikan ini, di antara motivasinya adalah biar kita ini punya keinginan, minimal punya keinginan untuk menjadi orang yang berperan di jalan Allah. Kenapa, Pak? Kenapa? Saya ingin semua orang punya keinginan untuk berperan di jalan Allah, maksudnya karena ada hadis Nabi di mana Rasulullah mengatakan man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syu'bah min nifaq. Jadi barang siapa yang belum pernah berperang di jalan Allah dan tidak pernah punya keinginan di hatinya untuk berperang di jalan Allah, matinya, kalau dia mati, mata ala syu'bah min nifaq. Maka kalau dia mati nanti, matinya dalam cabang kemunafikan. Maka untuk biar kita selamat dari mati dalam cabang kemunafikan, apa, Pak? Kalau belum pernah berperang, minimal apa, Pak? Dengan kajian ini kita pingin, ya, sehingga apa? Kita semua selamat dari mati dalam keadaan munafik. Mungkin ini Bapak Ibu rahmatullah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi taufik kepada kita, senantiasa memberi istiqomah kepada kita, dan mudah-mudahan ketika malaikat maut diutus untuk mencabut ruh kita, di saat itu apa? Kita sedang beramal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.